Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarina dari kelompok 1, dan di sini saya akan membahas mengenai pengenderaan jauh. Jadi definisi dari pengenderaan jauh adalah ilmu dan teknologi untuk memperoleh informasi tentang objek, wilayah, atau fenomena dengan menggunakan suatu alat tanpa melakukan kontak langsung dengan objek, wilayah, atau gejala yang dikaji. Jadi sistem pengenderaan jauh pasif yang dimana sumber energi, objek target, sensor, stasiun penerima, kemudian data citra, kemudian pengolahan. Selanjutnya data pengenderaan jauh. Jadi yang pertama itu lebih sederhana sistem operasionalnya, kemudian tingkat kedetilan dan disesuaikan dengan kebutuhan, kemudian resolusi spasial lebih baik. Citra satelit. Yang pertama, biaya relatif lebih murah, kemudian kontinu, kemudian mudah didapat. Nah, kemudian radar. Radar itu mempunyai sumber energi sendiri, kemudian tidak tergantung waktu dan tembus awan. Kemudian resolusi spasial, kemampuan sensor dalam mendefinisikan objek di permukaan bumi yang diwakili oleh PILEX atau Picture Element. Selanjutnya resolusi spektral. Jadi resolusi spektral mendefinisikan kemampuan sensor untuk mendefinisikan kehalusan interval panjang gelombang yang direkam. Kemudian resolusi temporal. Lamanya satelit kembali lagi pada suatu lokasi atau wilayah yang sama. Selanjutnya ton atau rona, panjang gelombang yang direkam. Kemudian resolusi temporal. Lamanya satelit kembali lagi pada suatu lokasi atau wilayah yang sama. Selanjutnya ton atau rona. Ton atau rona ini mengacu pada kecerahan atau warna relatif suatu objek dalam image. Secara umum, rona merupakan elemen yang mendasar dalam pembedaan target. Jadi, rona akan lebih mudah diinterpretasikan jika bervariasi dengan elemen bentuk, tekstur, dan pola objek. Kemudian bentuk. Bentuk mengacu pada struktur dan outline objek individu. Kemudian ukuran. Ukuran objek dalam image merupakan fungsi skala. Contoh, ukuran antara bangunan sebagai tempat tinggal dan bangunan sebagai pembangun komersial. Kemudian pola. Pola mengacu pada susunan kenampakan spesial objek. Pola perkebunan yang dikembangkan oleh perusahaan akan terlihat teratur dibandingkan dengan pola pertanian yang alami. Nah, selanjutnya tekstur. Tekstur itu mengacu pada susunan dan frekuensi rona suatu objek yang nampak pada kenampakan kasar atau halusnya permukaan objek. Seperti contohnya, yang jelas adalah dalam membedakan hutan alam dengan hutan tanaman industri yang relatif punya keseragaman dalam kanopi.
Selanjutnya bayangan. Bayangan memberikan ide dalam membedakan profil atau ketinggian suatu objek. Kemudian ada isosiasi maksud saya. Isosiasi berkaitan dengan hubungan antar objek terhadap objek yang lainnya. Sebagai misal, daerah pantai di mana di situ terdapat vegetasi pada wilayah muara sungai mungkin dapat diasosiasikan dengan mangrove. Klarifikasi digital. Citra digital adalah penyajian objek dalam format digital. Kemudian citra digital terdiri dari vtext atau feature element. Kemudian bayangan memberikan ide dalam membedakan profil atau ketinggian suatu objek. Kemudian ada isosiasi maksud saya. Isosiasi berkaitan dengan hubungan antar objek terhadap objek yang lainnya. Sebagai misal, daerah pantai di mana di situ terdapat vegetasi pada wilayah muara sungai mungkin dapat diasosiasikan dengan mangrove. Klarifikasi digital. Citra digital adalah penyajian objek dalam format digital. Kemudian citra digital terdiri dari vtext atau feature element. Kemudian digital number atau DN digunakan untuk menandai vtext. Kemudian nilai DN menyatakan pantulan energi yang diterima oleh sensor. Mungkin cukup sekian yang sempat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.